Sultan Syarif Kasim Riau. Saya merupakan peserta PKDP tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik, untuk perkuliahan kita di minggu ketiga ini, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Noval, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu cek dulu ya presensi kehadiran hari ini. Zura, Alia, Noval. Baik, alhamdulillah untuk di kelas ini semuanya hadir semua ya. Terima kasih atas kedisiplinannya. Ini untuk kehadirannya sudah Ibu checklist berdasarkan presensi di IRAIS. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai materi hari ini tentang penyakit obesitas, Ibu ingin mereview kembali materi pada pertemuan kedua minggu lalu. Ada yang masih ingat terkait materi kita di pertemuan kedua minggu lalu? Saya belum. Ya, silakan Maria. Pada pertemuan minggu lalu membahas mengenai proses asupan gizi standar dan istilah menu. Cepat sekali Maria. Minggu lalu kita membahas mengenai ADIME. Apa itu ADIME? Asesmen, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan terkait ADIME pada pasien dewasa, yaitu kasusnya pada pasien obesitas. Berikut adalah sub CPNK dari pertemuan ketiga ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis patofisiologi, menegakkan diagnosa gizi sesuai format PDS, dan merancang diet defisit energi yang aman pada pasien obesitas. Kita memulai membedah kasus klinis terkait pasien obesitas. Kita perlu ingat kembali nilai-nilai keislaman dan bagaimana integrasi keislaman dalam mata kuliah ini. Kelas bersikap berlebihan termasuk dalam hal makanan, seperti yang sudah dijelaskan pada surat Al-Araf ayat 31, yang artinya, hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, dari ayat di sini dijelaskan gitu, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Obesitas sendiri diartikan yaitu tidak seimbangnya jumlah kalori yang masuk dengan jumlah kalori yang dikeluarkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini yang mengakibatkan seseorang mengalami obesitas. Oke, baik, silakan rekan-rekan mencermati video yang Ibu tampilkan di slide berikut. Pernah nggak sih kalian ketemu sama orang yang punya lingkar perut lebih besar daripada umumnya? Kalau kamu pernah melihat, besar kemungkinan mereka mengalami obesitas. Lalu, apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan suatu kelainan penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 menyatakan obesitas atau kegemukan meningkat di Indonesia sejak 3 periode. Yang sudah Ibu tampilkan terlihat bagaimana tren peningkatan obesitas mulai dari tahun 2007 hingga 2018. Pada tahun 2018 terjadi
cermati video tersebut dan bahas dari kasus yang sudah Ibu berikan. Berikut adalah studi kasus pada asuhan gizi obesitas dewasa. Dari kasus yang sudah ditampilkan, silakan dari masing-masing kelompok untuk mendiskusikan masalah apa yang ada pada kasus obesitas dewasa pada 2X, dan silakan menentukan kebutuhan energi dari pasien obesitas tersebut. Ya, silakan membentuk kelompok. Ini Naufal, Zura, dan Alia satu kelompok, Zulfa dan Abi satu kelompok. Izin Bu, kalau kami masih kesulitan untuk menentukan perhitungan BMR pada pasien yang mengalami obesitas Bu. Pertanyaan yang investigatif dari kelompok Zulfa. Baik, untuk menjawab hal tersebut, silahkan adik-adik sekalian melihat artikel ilmiah dan pedoman dari penuntut diet untuk menentukan kebutuhan rumus apa yang digunakan, apakah menggunakan Harris Benedict atau Mifflin. Silakan. Kelompok 2, bagaimana untuk hasil perhitungan BMR-nya? Ingat ya, hati-hati dalam memasukkan data berat badannya. Nah, dilihat juga mengapa rumus Harris Benedict lebih tinggi hasilnya dibandingkan rumus Mifflin. Lihat nanti efek jangka panjangnya seperti apa, dan nanti bisa kita diskusikan kembali. Silakan. Berdasarkan literatur kami setelah kami membandingkan antara rumus Mifflin dan Harris Benedict, terbukti bahwa rumus Mifflin itu lebih relevan untuk pasien obesitas karena dibandingkan dengan Harris Benedict hasilnya cukup lebih rendah, jadi cocok untuk pasien yang obesitas. Baik, terima kasih. Silakan untuk menuliskan kembali terkait rumus Mifflin dan Harris Benedict yang menulis. Jadi berdasarkan literatur kami, terbukti bahwa dari hasil rumus Mifflin itu hasilnya yaitu 1811,25 kilokalori, sedangkan dari Harris Benedict yaitu 1915,21 kilokalori. Jadi untuk pasien yang obesitas disarankan agar menggunakan rumus Mifflin karena untuk orang yang obesitas itu harus mengurangi kalori dan lemaknya. Jadi untuk itu rumus Mifflin ini paling relevan untuk obesitas. Biasa tepat sekali hasil dari perhitungan kelompok 2, yaitu menggunakan Mifflin lebih bagus dibandingkan Harris Benedict. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan diskusi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Abi. Berdasarkan perhitungan BMR tadi, perhitungan BMR 2X, rumus yang lebih tepat digunakan yaitu rumus Mifflin, Bu. Dikarenakan hasilnya lebih akurat dan penurunan berat badan dilakukan secara bertahap. Kita beri aplaus untuk Abi.
sekalian, pada pagi hari ini, mari mengerjakan kuis kaput yang sudah Ibu sediakan. Silahkan keluarkan smartphone-nya. Sudah. Kita mulai dari kuis pertama. Silahkan perhatikan ke depan. Kuis kedua. Untuk menguji ketajaman analisis adik-adik sekalian di rumah, Ibu sudah mengupload di Google Drive terkait tugas terstruktur berupa penyusunan dokumen PADT dan rancangan umum sehari untuk pasien obesitas. Nah, dikumpulkan di hari H pada saat perkuliahan di minggu ke-4. Lalu untuk tugas mandiri ada materi persiapan minggu depan. Silahkan lakukan literasi mandiri dari panduan Pertendi mengenai diet diabetes mellitus. Kita akan gunakan hasil bacaan kalian untuk bahan diskusi di pertemuan ke-4 mendatang. Terima kasih atas partisipasi aktif dari adik-adik sekalian. Hari ini mari kita tutup perkuliahan dengan membaca tanggal 1 Alhamdulillah.